Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya telah kita kaji mengenai syarat wajib puasa. Inilah beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Abu Syuja, yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat kewajiban puasa, fardu puasa yang Abu Syuja istilahkan dengan faraidus shaum, yaitu kewajiban ketika seorang itu melaksanakan puasa. Apa saja yang wajib dilakukan ketika puasa? Di sini Abu Syuja menyebutkan ada 4 hal yang harus dilakukan oleh orang yang menjalani puasa. Yang pertama adalah an-niyatu, berniat. Yang pertama adalah an-niyatu, berniat. Berniat di sini terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksudkan dengan niat. Niat sebagaimana kata para ulama, termasuk juga Imam Syafi'i, itu mengatakan an-niyat maksudnya adalah al-ilmu, yaitu mengetahui. Jadi ketika seorang itu sudah mengetahui dia menjalankan ibadah tertentu, menjalankan sholat ataupun menjalankan puasa, maka dia sudah disebut berniat. Dan niat di sini kata ulama Syafi'iyah sendiri, niat itu tidak dipersyaratkan dilafazkan. Imam Nawawi mengatakan demikian, begitu juga penulis kitab Al-Iqna Muhammad Al-Khatib juga mengatakan demikian. Yang namanya niat itu tidak dipersyaratkan dilafazkan. Bahkan yang jadi patokan itu adalah hati. Yang jadi patokan itu adalah hati, bukan di lisan. Seandainya di lisan ini berbeda dengan apa yang dalam hati, dengan niatan dalam hati, maka yang jadi patokan adalah dalam hati. Dan menurut pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, bahwasanya melafazkan niat itu tidak ada tuntunannya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Nabi SAW cuma mensabdakan tentang masalah niat, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan di sini tidak dipersyaratkan dilafazkan. Dan niat di sini kata ulama Syafi'iyah itu ada 3 macam. Di sini ada yang pertama adalah ta'yinun niyah, yang kedua adalah tikrarun niyah, dan yang ketiga adalah tabyitun niyah. Yang pertama adalah ta'yinun niyah, yaitu orang yang berniat itu harus mentakyin niatnya, yaitu dia harus menentukan puasa apa yang dia lakukan. Puasa apa yang dia lakukan? Apakah puasa wajib, apakah puasa sunnah, apakah puasa qadha, apakah puasa nazar? Di sini harus dia tentukan. Jadi orang yang menjalankan puasa harus takyin niat. Dia harus menentukan puasa apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia harus tabyitun niyah. Dia harus berniat di malam hari sebelum datang waktu fajar. Dia harus berniat di malam hari sebelum datang waktu fajar. Mengenai syarat ini, mengenai kewajiban ini sebagaimana disebutkan oleh dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya puasa itu dipersyaratkan niat di malam hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus ada tikrarun niyah. Niat itu harus berulang setiap harinya. Jadi tidak cukup niat itu ada di awal malam saja, di awal puasa. Untuk berniat 1 bulan penuh tidak. Kata ulama Syafi'iyah, niat itu harus ada setiap malamnya. Harus diulang setiap malamnya. Karena apa? Tidak ada kaitannya hari pertama puasa dengan hari kedua puasa. Kalau hari pertama itu batal, maka hari kedua itu belum tentu batal. Maka niat ini harus berulang setiap malamnya. Kemudian yang kedua yang menjadi kewajiban puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum. Ini yang harus dilakukan juga ketika seorang itu menjalani puasa. Dia harus menahan diri dari makan dan minum. Dan tentang masalah makan dan minum di sini akan dijelaskan dalam pembatal puasa. Intinya di sini orang yang menjalani puasa harus meninggalkan berbagai macam makanan yang masuk ke dalam perut ataupun minuman yang masuk nanti ke dalam perut. Kemudian yang ketiga, jima. Yaitu orang yang menjalani puasa harus imsak anil jima. Harus menahan diri dari jima, yaitu berhubungan intim antara suami istri. Dia harus meninggalkan hubungan intim antara suami istri. Ini kewajiban dia ketika menjalani puasa. Bahkan kalau dia menjalani puasa lalu dia melakukan
hal ini melakukan jima, ya, maka dia akan mendapati hukuman yang berat nanti sebagaimana akan disebutkan oleh Abu Syuja dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang kewajiban dia ketika dia menjalani puasa adalah al-imsaku an ta'amudil qai, yaitu dia harus menahan diri dari muntah dengan sengaja. Dia harus menahan diri dari muntah dengan sengaja. Karena barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka puasanya itu batal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya dari Abu Daud, di mana Nabi SAW itu bersabda dari hadis Abu Hurairah, man dzara'ahul qai, ya, wa huwa shaimun falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dipaksa muntah, maka ketika dia itu berpuasa, maka dia tidak punya kewajiban qada, tidak punya kewajiban ganti puasa. Namun barang siapa yang dia muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa punya kewajiban untuk menahan diri dari muntah dengan sengaja. Inilah 4 kewajiban yang patut kita ingat ketika kita menjalani puasa. Yang pertama adalah berniat, yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga adalah menahan diri dari jima, berhubungan intim antara suami istri, dan yang keempat adalah menahan diri dari muntah dengan sengaja. Demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan masih melanjutkan dengan pembahasan puasa yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.